Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto, karena kita mampu swasembada dalam hal energi. Jadi negara itu harus punya kekuatan. Pertama harus memiliki ketahanan di bidang pangan, ya, ketahanan di bidang energi, stabilitas sosial dan politik, dan pertahanan yang tangguh. Makanya sekarang militer kita bangun kembali. Tanpa militer yang kuat, kita gampang digertak orang lain dan kita nggak bisa gertak orang lain. Ya. Itu yang Bung Karno dulu lakukan, dibangun angkatan laut kita, dibangun angkatan udara kita, dan menjadi militer yang terkuat di Asia pada waktu itu, dan bikin orang ketakutan semua. Australia ketakutan, Inggris ketakutan, karena memang kita punya. Tapi zaman Pak Harto ya, karena pengaruh dari CIA, lalu kemudian doktrin militer diubah. Doktrin militer itu menjadi Tri Ubaya Sakti. Musuh kita itu bukan dari luar, musuh kita itu datang dari dalam. Ya. Nah, lalu kita ribut diri kita sendiri. Kalau musuhnya nggak ada, ya diciptakan supaya ada. Nah, makanya saya waktu masih mahasiswa bertemu Pak Laksamana Sudomo almarhum Bangko Kamtib, saya dibentak-bentak. Dia bilang orang Belitung itu ekstremis, ya, ekstrem kiri DNI DIT, ekstrem kanan Y. Nah, saya dituduh ekstrem kanan karena dianggap dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi pada waktu itu. Jadi akhirnya ya kita ribut sama kita. Angkatan daratnya kekuatannya luar biasa, angkatan laut kita lemah, angkatan udara kita lemah. Kalau sekarang ini ya kita ditantang menghadapi ini, posisi kita tuh betul-betul berada sangat sulit, dan karena itu kita tetap hati-hati menghadapi ini. Makanya mungkin ditanya kepada kita, kenapa kemarin ketika Venezuela diserbu, presidennya dicomot, diadili di sana, kita tidak berani mengeluarkan satu statement keras, to condemn, mengutuk segala macam. Kita agak lebih soft. Ya. Yang keras justru Singapura dan Pak Anwar Ibrahim Malaysia. Kita kalau sekedar mengutuk, siapa yang nggak berani? Ya. Saya satu hari tahun 2000 awal, Menteri Kehakiman merangkap sebagai Menlu pada waktu itu, ad interim, zamannya Bu Megawati. Jadi saya lapor Bu Mega, Bu, Amerika membom Baghdad. Sikap kita gimana? Adik pikir aja apa yang paling baik. Press conference, pemerintah RI mengutuk serangan Amerika terhadap Irak. Geger dunia. Apa namanya? Ya, kalau sekedar ngutuk siapa yang nggak berani? Ya. Tapi di balik itu terus kita harus memperhitungkan sesuatu. Ya, kita tahu dunia sekarang ini yang namanya international law, yang namanya UN, PBB, yang namanya International Convention, itu nggak dipedulikan sama sekali, dilanggar aja. Semua itu udah mirip seperti zaman penjajah dulu. VOC datang bawa kapal, ya, bawa meriam, ya, paksa jual sama dia, kalau nggak dibunuhi, digempur habis-habisan. Lebih kurang dunia itu kayak sekarang. Main paksa, negosiasi tapi maksa, negosiasi tapi tekan, kalau nggak serbu, culik, ambil, seolah ligo. Yang kuat akan menindas yang lemah itu menjadi sangat tidak berdaya. Kita tahu ada apa di balik langkah militer terhadap Venezuela, karena itu sumber minyak terbesar di dunia selain daripada apa yang di Timur Tengah. Yang dikejar sekarang dua, sumber energi dan sumber mineral. Terutama adalah REE, Rare Earth Mineral. Mineral rangka untuk kepentingan teknologi super maju. Di kampung saya di Bangka Belitung itu paling banyak sumber-sumber itu. Ya. Orang mencari di Rusia mungkin perlu sampai 2000 meter masuk dalam tanah, bikin underground mining untuk mendapatkan sumber-sumber energi baru, monazit, xenotim dan lain-lain.
termasuk thorium. Di kampung saya di Bangka Belitung hanya pakai pacul ngambilnya. Ya. Menggali 3 meter, 5 meter aja sudah ketemu. Jadi sumber energi terbesar ada di Venezuela. Sumber mineral ada di Greenland. Greenland mau dicaplok, tapi berhadapan sama NATO. Kalau NATO nyerbu NATO, NATO bubar. Target selain Greenland, negara mana? Ini yang dikejar. Kita melihat, boleh aja Perdana Menteri Singapura mengutuk serangan terhadap Venezuela. Pak Anwar Ibrahim mengutuk serangan. Terus kita tanya, emang Amerika berminat mau nyerbu Singapura, mau nyerbu Malaysia? Dia nggak ada kepentingannya. Tapi ini, dari Guam ke Papua itu cuma 6 jam. Guam tahu kan? Nah, Guam itu wilayah negara bagian Amerika Serikat di sebelah timurnya Filipina. Yang jadi pangkalan militer dulu kan di Honolulu. Kan di Guam. Dari Guam ke Papua, hitungan jam. Laut. Kita dalam kondisi terus terang tidak siap perang. Hitung berapa kekuatan militer kita, angkatan laut kita, angkatan udara kita. Kalau kita perang, paling kita mampu perang 4 hari. Setelah itu kita kehabisan amunisi, surrender. Disinilah kita harus menjalankan politik bebas aktif yang dulu dirumuskan oleh Pak Hatta dan Pak Natsir. Politik bebas aktif. Ya. Tidak memihak sana, tidak memihak sini, memang kelihatan seperti orang ambivalen. Tapi segala sesuatunya harus kita serahkan, pertimbangkan kepentingan nasional kita sendiri. Begitu juga dalam hal teknologi digital, gig ekonomi, dan lain-lain. Tadi secara aspek-aspek hukumnya saya sudah terangkan. Saya sudah tulis, itu bisa dibaca teksnya. Tapi di balik semua ini apa? Di balik semua ini kapitalisme. Ya. Semua itu. Ya. Kita harus paham apa yang dikatakan Pak Presiden kemarin waktu di Nganjuk. Wah, macam-macam pelintirannya di media sosial. Ya. Orang kampung kan nggak pakai dolar, kata Pak Presiden. Terus diledekin di mana-mana. Seolah-olah Pak Presiden tidak paham tentang soal. Beliau sangat paham. Sangat-sangat paham. Nulis buku ekonomi tebal-tebal begini. Masa tidak paham hal itu? Tapi seorang presiden harus bicara kepada rakyatnya. Di Nganjuk bicara sama orang kampung, ya, dan meresmikan koperasi di Nganjuk itu, ya. Semua kita tahu, ya. Begitu banyak barang kita import, ya. Sampai peniti pun kita import, pacul kita import. Apa kita nggak bisa bikin peniti, nggak bisa bikin pacul yang benar aja? Ya kan? Dan dibalik semua itu barang impor. Dan barang impor ini bisa menyusahkan kita juga dengan sistem perdagangan online, digital ekonomi seperti sekarang. Dan segalanya itu ditentukan oleh mata uang yang paling kuat. Makanya pelan-pelan sudah bergeser dari Amerika, dolar menguat pada waktu Perang Dunia Kedua. Ketika Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa Barat yang pada waktu itu kalah perang melawan Jerman. Baru kemudian menang pada tahun 45. Sekarang orang mulai berpikir dengan mata uang yang lain. Di balik semua itu, tetap kapitalisme ini bermain. Neo-kapitalism yang tanpa kita sadar berada di balik dan mengendalikan digital ekonomi ini. Persoalannya, kapan kita akan menjadi pengendali, bukan hanya menjadi konsumen dalam hal itu. Dan ini tantangan bagi kita sekarang ini, bagaimana negara kita ini bisa menjadi kuat satu ketika, ya, menjadi stabil secara ekonomi, dan kita sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat besar untuk itu. Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat, tumbuh, dan berkembang. Nah, kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto.
akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Akhirnya cuma mau itu aja. Ya. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang, saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia. Kita itu ibaratnya bayi lahir, nggak dewasa, masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu, dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Mereka tahu, kalau IPTN itu dikembangkan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Mereka nggak mau. Kita digagalkan di situ. Itu generasi muda harus paham. Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Nggak ada yang akan nolong kita itu kecuali kita sendiri. Ya. Jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu merusak kepentingan kita sendiri. Kitalah yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini. Dan segera termasuk juga pembangunan hukum kita. Salah satu sisi yang lemah dari pemerintah ke pemerintah berganti sampai pada pemerintah sekarang, masih juga orang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum di negara kita ini dan birokrasi yang berbelit-belit, ya. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Termasuk juga pemerintah Cina menyurat kepada Presiden, Pak Presiden kita, mempertanyakan kelambatan proses pengurutan perizinan, liku-liku birokrasi yang panjang, biaya-biaya ekstra yang tidak perlu, dan segala macam yang mengakibatkan kita lambat. Saya menyadari itu. Nah, saya kadang-kadang juga marah-marah kepada jajaran birokrasi. Saya bilang, kalian ini kok hobinya bikin peraturan? Ya. Saya bilang, walaupun saya profesor hukum, kalau saya melihat, saya bilang, satu masalah tuh bisa diselesaikan, bisa dikerjakan tanpa peraturan, nggak perlu kalian bikin peraturan. Ya. Bikin peraturan aja kerjanya. Diskusi berbulan-bulan, nggak selesai. 2 tahun, nggak jadi peraturannya. Begitu jadi peraturan, nabrak lagi peraturan yang lain. Nah,